Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah wirausaha yang ada di Indonesia. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1775 di luar negeri. Istilah wirausaha atau kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan Ondernemer, sedangkan di Jerman dikenal dengan Unternehmer. Pada saat ini negara Indonesia masih dikatakan sebagai negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang terdapat di Indonesia, misalnya pendapatan penduduk yang rendah, banyaknya pengangguran, dan kondisi ekonomi dan sosial yang tertinggal dibandingkan dengan negara maju. Banyak hal yang harus dibenahi pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Padatnya penduduk di kota besar sepertinya di Jakarta menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, penduduk yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak memiliki kemampuan berwirausaha akan memiliki pendapatan yang rendah dan tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Jika hal ini belum dapat terselesaikan, maka perkembangan perekonomian di Indonesia tidak akan mengalami peningkatan dan Indonesia tidak dapat menjadi negara maju. Oleh karena itu, jiwa kewirausahaan pendudukan Indonesia harus ditingkatkan untuk membantu mengembangkan perekonomian negara Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isabella yang akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang wirausaha. Wirausaha adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya, seperti kepandaian mengenali produk, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Di sini juga para ahli mengemukakan tentang wirausaha. Yang pertama dari Richard Castillon 1755. Entrepreneur is a innovator and an individual developing something unique and new. Yang artinya wirausaha adalah seorang penemu dan individu yang membangun sesuatu yang unik dan baru. Nah, yang kedua dari G.B. Say 1803 yang mengemukakan bahwasanya wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara ekonomis dan tingkat produktivitasnya yang rendah menjadi tinggi. Nah, dari beberapa pengertian di atas dari para ahli juga dapat diartikan bahwasanya wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan produk dan jasa yang baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru. Nah, proses kewirausahaan ini juga meliputi semua kegiatan, fungsi, dan memanfaatkan peluang yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Mulyati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan masyarakat terhadap berwirausaha. Kewirausahaan merupakan persoalan penting di dalam perekonomian suatu bangsa yang sedang membangun. Menurut pandangan mahasiswa, semakin banyak pengangguran yang ada di Indonesia, maka semakin besar pula tingkat kesadaran mahasiswa akan pentingnya kewirausahaan. Kewirausahaan salah satu alternatif yang patut dipandang oleh mahasiswa saat ini untuk mengatasi angka kemiskinan atau pengangguran yang ada di Indonesia. Mahasiswa perlu diberi semangat untuk kewirausahaan dan pemahaman mengenai kewirausahaan sendiri. Adapun ciri-ciri kewirausahaan yang handal dan profesional yaitu yang pertama, yakin terhadap produk yang dimiliki, yang kedua, mengenal banyak produknya, yang ketiga, tidak berdebat dengan calon pelanggan, yang keempat, komunikatif dan negosiasi ramah dalam pelayanan, yang kelima, santun, jujur, berani, terus yang terakhir itu menciptakan transaksi yang baik. Adapun tujuan berwirausaha itu yang pertama, berusaha dan bertekad dalam meningkatkan jumlah para wirausahaan yang baik. Yang kedua, mewujudkan kemampuan para wirausahaan, meningkatkan kesejahteraan, dan yang ketiga itu ikut serta dalam menumbuhkan dan membangun kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang kokoh.
tepat menyebarluaskan dan membuat budaya yang baik. Dan yang terakhir itu mengembangkan dalam bentuk inovasi dan kreativitas agar tercipta dinamika dalam kewirausahaan atau dunia bisnis. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komila Latinistia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu manfaat berwirausaha pada masyarakat. Pertama, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, dan sebagainya. Ketiga, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan menjadi pribadi unggul yang patut diteladani. Karena sebagai seorang wirausaha yang terpuji, jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain. Keempat, memberi contoh bagaimana bekerja keras, tetapi tidak melupakan perintah-perintah agama, dekat dengan Tuhan. Kelima, selalu menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, berusaha selalu menjaga dan membangun lingkungan. Keenam, berusaha memberi bantuan kepada orang lain dalam bidang pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Ketujuh, berusaha mendidik karyawan menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, dan tekun dalam menghadapi pekerjaan. Kedelapan, hidup tidak berfoya-foya dan tidak boros. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rini Sulastri. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya yang berjudul Langkah-langkah menuju keberhasilan wirausaha. Untuk menjadi wirausaha yang sukses, pertama-tama harus memiliki ide atau visi bisnis yang jelas. Kemudian ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko, baik waktu ataupun uang. Apabila ada kesiapan menghadapi resiko, langkah berikutnya adalah membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjelaskan agar usaha berhasil sesuai harus bekerja keras sesuai urgennya. Wirausaha harus mampu mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan semua pihak yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Dalam mengidentifikasi jiwa wirausaha ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada menyenangi pekerjaan. Senangi pekerjaan yang berkaitan dengan proses mental, dengan tujuan utama adalah pencapaian prestasi. Yang kedua itu ada locus of control internal, dan yang ketiga itu atau terakhir itu ada kemampuan inovasi dan kreativitas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.